eh gue jadi nggak bisa ngomong nih gara-gara scene terakhir tadi ya. Yo, what's up gengs? Jumpa lagi sama Encang Yip. Dan kali ini gue pengen ngajak teman-teman semua untuk ngikutin ngobrol-ngobrol gue bersama salah satu teman nih, teman dari pulau seberang sana ya, dari Bengkulu ya. Gue nyebutnya dia komedian daycaster sebab lucu coy, konten-kontennya kadang-kadang menggelitik kita buat jadi ketawa ya. Dan katanya sih ngakunya dia satu-satunya daycaster di kabupatennya dia di sana. Terus jadi gue penasaran, gue pengen tahu bener lucu gak nih anak nih. Oke, kita langsung saja ngobrol sama pemburu embung kecik dalam hilaf bareng. Yo, gue Encang Yip. Video gue jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Yap, inilah dia Om Opin, pemburu embung kecik. Hehehe. Halo bro, sehat bro, kabarnya bro, gimana bro Bengkulu? Cuacanya masih hujan nggak di sana? Di Depok matahari masih ngumpet bro. Halo juga bro, Encang Yip. Iya, alhamdulillah saya di sini sekeluarga sehat semua bro. Semoga Encang Yip juga sehat ya sekeluarga di sana. Oke, cuacanya di sini abis hujan bro, ya. Tadi hujan ya nggak begitu deras sih. Oke. Berarti sama aja bro ya, sama di sini ya, masih hujan mendung. Semoga cuaca di sana bersahabat ya bro ya. Dan ini nih, ini pertanyaan standar ini ya, dari seorang daycaster ke daycaster lain ya. Sejak kapan sih jadi seorang daycaster atau koleksi diecast, dan apaan bro? Item pertama lo apaan bro? Oke, koleksi diecast ya Encang? Ya, pertama kali kalau koleksi diecast itu mulainya 2018 ya kalau nggak salah. Ya 2017 ya. Ya, akhir 2017 itu saya mulai beli diecast tuh. Masih random lah. Yang jelas yang saya beli yang pertama sekali adalah Fantasi. Itu mulai ngoleksi ya. Akhir 2017 ya. Dan untuk diecast yang pertama sekali saya beli Fantasy Car loh guys. Iya, Fantasy Car. Saya tunjukin ya. Tuh guys. Saya akrilik loh, tuh. Ini kalau nggak salah namanya Face Faster ya, nggak salah. Ini usia anak aku waktu itu 2 tahun guys. Kebetulan saya main ke mall ya. Lihat diecast itu yang digantung-gantung itu, dan ya mulai milih kayak gitu loh. Lihat diecast banyak ya suka aja kayak gitu loh. Padahal waktu itu umur anak aku baru 2 tahun. Tuh, jadi niat pertamanya adalah beliin diecast ini di tahun 2015 guys. Iya, 2015 saya beli ini. Tuh, sampai saya kandangin di akrilik ya, biar nanti ini jadi sejarah ya, sejarah buat anak cucu kalau bisa ya. Ini diecast pertama yang saya beli di tahun 2015. Waktu itu saya belum koleksi ya guys, karena mobilan kayak gini itu tergolong susah nyari di daerah saya ya. Karena ya biasalah guys, agak deso kalau dulu guys ya. Kalau mau beli kayak ginian harus ke mall. Ya gitulah, ke kota-kota yang gede itu baru ketemu kayak gini. Tuh. Fantasy Car ya. Fast Faster kalau nggak salah namanya ya. Tuh. Kelihatan kan? Tuh, itu ya. Detailnya fantasi banget guys, tuh. Itu ya, Jang. Jadi diecast pertama tahun 2015, mulai koleksi akhir 2017. Oke, tutup lagi ya, lecet ntar. Ayo, tekan apa nih, monggo. Supaya wong goblok orang iki, ayo. Lanjut. Oke. Itu segala kacamata dipakai ntar ya. Gua ambil punya gue dulu nih. Aduh bro, ya kan nggak kalah set gue sama lo nih. Sama-sama merah ya. Oke, biar kita seimbang. Oke. Nah terus gini. Berarti
pertama kali beli 2015, terus mulai ngoleksi 2017. 2 tahun tuh bro ya jedanya ya. Nah itu kok bisa lama begitu 2 tahunnya? Apaan tuh yang akhirnya lo mutusin, momentumnya apaan lo akhirnya jadi koleksi diecast, jadi kolektor? Momentum ya? Iya, momentum yang membuat saya menjadi kolektor atau diecaster. Kalau saya jawab dari hati saya, yang membuat saya menjadi kolektor adalah atas dasar suka ya. Yang pertama sekali adalah suka. Kenapa kok bisa suka? Karena kena racun ya. Iya. Siapa yang meracuni? Itu seorang diecaster sekaligus YouTuber yang logonya bebek. Nah, tahu ya guys, logonya bebek. Nah, itu saya dulu sering nonton channel-channelnya ya. Jadi saya masih ingat bener sering nonton dia itu main di atap kalau nggak salah, di atas atap tuh main balapan pakai trek-trekan ya, pakai trek metal yang warna oranye. Nah di situ kayaknya seru banget ya dia main kayak gituan ya. Nah dari situ mulai suka ya. Jadi saya yang pertama saya suka itu item-item fantasi ya, bukan yang real car. Nah dari situlah mulai saya kumpulin, beli satu, akhirnya banyak. Terus nonton channel-channel lain, akhirnya tahulah yang namanya hot item. Dan dalam proses itu ada salah satu item yang jujur membuat saya wah pada saat itu ya. Saya begitu teracuni, saya langsung hunting ke salah satu ya toko lah, bisa dibilang toko di sini yang ada diecast-nya. Jadi di situ saya ketemu ini guys, apa namanya, Treasure Hunt reguler. Nah jadi itu adalah item, salah satu item yang wah sampai saat ini saya jaga bener. Ya kayaknya gimana kayak gitu loh, ketemu waduh gitu loh, baru pemula ketemu Treasure Hunt reguler. Ya ini ada yang logo apinya ya, logo apinya warna abu-abu itu di bawah. Waduh waktu itu seneng banget. Jadi itemnya ini guys, tuh sampai saya protektor. Dah legend balap ya, rincang tuh legend balap. Tuh pada masa itu ya, tuh ketika nonton video-video balapan Hot Wheel, nah ini yang selalu disebut tuh Parodok ya. Ini Treasure Hunt. Tuh, kelihatan ya bola apinya? Treasure Hunt reguler tuh. Ini belum saya lus sampai sekarang nih, Bro. Tuh. Mantap kan, Bro? Ini di tangan kolektor harganya ya lumayan naik dikit ya, tapi yang diingat adalah sejarahnya. Gimana perasaan kita ketika dapatnya. Nah, itu. Makanya kita hargai, kita masukin protektor, Bro. Tuh. Ini salah satu item yang bakal aku simpan, nggak bakal dilepas-lepas ya. Tuh Parodok, tuh legend balap ya, keren nih bro. Ada trek look, ciu. Nah bener tuh bro, tuh modal awal ya, suka itu modal awal ya bro ya. Tapi emang apa, PX Hobbies tuh dulu emang suka main balap-balapan tuh sama ponakannya tuh di atas rumah tuh, gue inget juga tuh suka nontonin tuh. Nah tapi gini bro, tapi itu paradoks kan main ya sampai di protektorin begitu. Gimana lo dapat THS lo? Segitu baru THR ya. Tapi gini. Lalu ningkat lah. Nah, bicara jadi konten kreator nih ya. Nah, YouTuber. Nah, lo mau jadi disebut YouTuber atau diecaster nih, Bro? Mau disebut YouTuber atau diecaster? Sebenarnya kalau pertanyaan seperti itu, saya bingung guys. Ya, saya bingung ya, Cang. Karena ini jawabannya 50-50 ya, jujur 50-50. Jadi kalau di sini saya tuh seringnya dibilang wah ini YouTuber nih, wah ini YouTuber nih, wah ini YouTuber nih. Sedangkan kalau di kalangan teman-teman diecaster ya saya disebut diecaster gitu loh. Jadi kalau menurut saya ya mau disebut diecaster boleh, mau disebut YouTuber ya boleh kayak gitu loh. Jadi di konten saya itu saya nggak terlalu fokus ke gimana ya, diecast gitu loh, diecast tok. Jadi saya ya gabungin aja apa yang bisa digabungin sama diecast. Ya saya obok-obok jadi bakwan di situ. Gitu loh. Saya olah gimana idenya, gimana caranya biar itu menjadi salah satu konten yang bagus ya, tetap bertemakan diecast gitu loh guys. Guys lagi. Ya, Cang. Nah, kalau ditanya mana yang lebih utama antara diecast atau konten, saya jadi bingung lagi nih, Cang. Kalau dulu diecast, kalau dulu. Tapi kalau sekarang konten. Kenapa saya jawab seperti itu? Kalau dulu ya, saya ngonten itu kan
sekedar iseng-iseng. Nah, sekedar iseng-iseng mau ngonten, mau bikin dokumentasi. Wah, ini saya beli ini tanggal sekian loh. Oh, ini loh koleksi saya, ini ya. Saya sekedar ingin mendokumentasikan diecast tersebut. Itu awalnya. Jadi seiring berjalannya waktu, viewer nambah ya, waktu tonton nambah, subscriber pun nambah. Ya tak terduga jadi seperti ini. Alhamdulillahnya ya, udah setengah jalan. Jadi nggak mungkin kalau saya mundur. Kayaknya kalau untuk sekarang lebih utama ke konten ya, ke konten. Bagaimana caranya saya itu dapat ide atau apalah pokoknya bikin konten yang berhubungan dengan diecast. Ya, itu. Jadi kalau untuk ditanya untuk yang sekarang, saya bakal jawab konten. Bagaimana caranya saya bikin video yang berhubungan dengan diecast dengan modal seminim-minimnya gitu guys. Jangan sampai membebani kita, oke? Oke. Jadi sekarang itu lebih apa ya? Berbalik ya, Bro ya, berbalik jadi konten, yang dipikirin konten berarti ya, karena udah punya pemirsa kali mungkin ya. Jadi lo mikirin pemirsa lo, keren tuh udah ya. Semoga langgeng, Bro, kita apa? Jadi diecaster dan jadi konten creator juga. Nah, gini. Kalau untuk fokusan, punya nggak lo fokusan, Bro? Apa dari merek mobilnya atau jenis mobilnya atau merek diecastnya begitu, Bro? Kalau kita memanai fokus itu kan satu titik. Itu yang kan yang dinamakan fokus. Jadi kalau saya sendiri, kalau fokus sih nggak ada ya, karena di awal-awal saya itu adalah seorang diecaster penyerok segala. Tuh, penyerok segala. Itu adalah kesalahan awal saya guys. Tapi nggak apa-apa lah, namanya proses ya. Jadi begitu apa yang saya suka, saya ambil, saya suka, yang ambil, beli. Itu dari awal. Kalau untuk fokusan, jujur saya nggak ada. Yang lebih tepat adalah kata-katanya yaitu kesukaan kali ya, kesukaan. Jadi seiring berjalannya waktu, bulan demi bulan, tahun pertama ke tahun kedua, lalu ke tahun ketiga, lanjut terus. Nah, mulai di situ ada timbul yang namanya kesukaan. Sebenarnya dari awal sudah suka sih. Saya lebih condong suka ke merek tertentu ya, merek mobil. Yang pertama yaitu Volkswagen, VW ya. Dari merek Volkswagen, kalau brand produk-produk nggak ada ini ya, nggak ada batasan. Saya apa aja ya, apa saya suka. Kalau misalnya dia bagus, menurut mata saya, di mata saya dia bagus, saya suka, ya saya serok. Itu yang pertama VW. Yang ada yang kedua juga sih, ada yang kedua lebih ke JDM Honda ya, JDM Honda itu kesukaan kedua. Kalau merek-merek atau brand tertentu enggak, Majoret saya sikat, Hot Wheels saya sikat. Tapi yang jelas satu catatannya ya, sesuai kantong ya, yang murah-murah lah. Kalau yang mahal-mahal ntar dulu, kacau nanti berasnya. Ya, pemakan segala ya berarti ya. Tapi tumben-tumbenan ya ada seorang diecaster ya, pehobi ngaku salah. Biasanya kan pembelaan diri mulu, Bro, kalau soal duit ya. Tapi gini nih. Apa namanya, harus digaris bawahi tadi itu, bener tuh. Yang terakhir tuh ya, biar kantong nggak jebol ya, biar nggak mengganggu dapur. Nah, itu tuh harus disiasatin ya. Dan karena tadi nyerempet beras ya lo. Terus gimana, Bro? Apa namanya? Di rumah keluarga gimana di rumah, Bro? Pada ini enggak? Pada marah-marah nggak bapaknya beli mainan mulu, mobilan mulu? Harga kayaknya ya oke aja, fine aja, selagi kita bisa ngatur dompet ya. Yang wajib didahulukan ya, yang diecast ini kan sunnah, jadi pinter-pinter kita bagi isi dompet ya, minggu ini berapa, minggu depan berapa ya, jatahnya 1 bulan berapa kayak gitu. Tapi memang terkadang kita sering hilap ketika hunting. Apalagi dulu kalau ketika saya serok segala dulu ketika hunting, waduh, itu sekali hunting bisa 2 lembar merah, 3 lembar merah. Waduh, itu saya geleng-geleng aja kalau ingat ya. Tuh, aduh nggak deh, kalau sekarang nggak lagi. Mungkin karena sudah ada kesukaan, jadi saya lebih pilih-pilih kalau sekarang. Oke, intinya dari segi keluarga ya aman-aman aja. Lanjut kalau dari segi bocil ya, nah ini dari segi bocil, ya namanya bocil ya. Kalau untuk pertama-pertama itu ya memang mungkin setiap diecaster yang punya anak, kayaknya anaknya pengen juga kayak gitu loh. Ketika hunting
lihat diecast, mungkin mainan yang lain di Indomaret, itu pasti. Ya itu pinter-pinter kita aja ngerayu ya. Kalau jujur kalau anak saya memang dia suka diecast juga dulu. Kalau saya hunting pasti dia mau ini bi, mau itu bi, mau ini bi, gitu pasti tuh. Tapi pinter-pinter kita yang rayu gitu loh. Jatah misalnya jatah dia udah dibeliin bulan ini gitu loh. Ya udah kayak gitu loh. Jatah kamu kan udah minggu bulan ini. Besok lagi, bulan depan kita beli lagi. Kayak gitu sih aku ngakalinya. Kok punya Abi lebih banyak? Nah, punya Abi memang lebih banyak, tapi kan nggak dibuka. Itu nanti buat dijual lagi kayak gitu loh. Itu cara ngerayunya, guys. Mau tahu cara ngerayunya? Nih saya ulangin. Sini saya. Tuh, ini bocil gue nih, bocil. Ini dulu saya hunting, ini masih kecil. Ini umur 5 tahun sudah sering ikut saya hunting. Nah, ini kan? Iya apa enggak? Iya. Dulu kalau ini saya hunting ya. Saya beli diecast, dia juga mau diecast. Ya sebagai bapak ya kita beliin lah ya, beliin. Tapi nggak terus-terusan juga kali. Dia kan kalau dia belinya mau didobrak. Nah, sedangkan kita kan, khususnya saya kan kolektor blister. Jadi ya beda gitu loh. Kok Abi beli terus? Karena Abi nggak dibuka, ya kan? Nah, nggak dibuka. Nanti kalau udah lama bisa dijual lagi, bisa jadi duit, bisa jadi kaya. Itu investasi, guys. Tapi dia ngerti kok, lama-lama ngerti. Jadi ketika hunting, kalau sekarang ya, untuk sekarang kalau dia nggak begitu suka sama tuh diecast, ya dia nggak serok sekarang gitu loh. Bahkan kadang cuman hunting ikut-ikut aja ya di video-video saya kan, saya joget ya dia ikut joget gitu kan. Jadi ya itu, jadi pinter-pinter kita ngerayu anak ya. Memang sih kadang sebel karena ketika kita beli item reguler, dianya beli color shifter kan lumayan guys, lebih mahal dia dari kita gitu loh. Tapi kalau sekali-sekali nggak apa-apa gitu loh. Ya intinya pinter-pinter bapaknya ngerayu, bukan berarti nggak beliin ya. Jadi ngakalinya sekarang, apalagi sekarang saya sering ikut lelangan ya. Kalau di lelangan itu kan banyak item lulus-lulusan, banyak item yang fantasi-fantasi yang murah-murah itu. Jadi kan kalau saya lelang, prinsip saya itu saya nggak beli satu yang mahal, nggak. Tapi saya itu tipenya orang beli yang murah meriah, banyak, langka, hot. Nah itu yang saya beli guys. Jadi ketika kita dapet item-item itu, nah itu yang bahagia nggak cuma kita sendiri guys. Jadi kita bagi-bagi. Nah misalnya 5 item kita dapat dari lelangan. Tuh salah satunya atau salah duanya bisa untuk si bocil. Gitu Om Encang Yip. Pinter-pinter ngerayu si bocil. Itu tipsnya. Itu saya pribadi ya. Buset dah, masa anak diakalin bro. Tapi sih bagus ya itu. Kalau gue bilang jadi edukasi ke anak ya, nggak apa-apa. Jadi sekalian bro, anaknya diajarin itu biar ngerti cuan dan kasih tahu aja drag bus, oke? Lebih gini, kalau untuk daerah sana sendiri bro ya, banyak gak diecasternya bro? Atau kondusif nggak di sana buat hunting? Kalau gue kan di sini buset dah, di sini sarangnya hunter kan bro ya, udah kacau deh. Kalau sana gimana bro? Untuk daerah saya sendiri ya, buat hunting, kalau di kabupaten saya sendiri ini kayaknya ya I'm the king gitu loh, I'm the king. Karena kayaknya kalau di kabupaten saya sendiri saya belum nampak yang namanya saingan ya kan. Tapi kalau saya hunting biasanya saya tuh penjelajah kabupaten ya, penjelajah kota. Nah, kabupaten lain saya datengin yang belum terjemah orang. Jadi ya mungkin di tahun 2020 ini yang mulai bermunculan yang namanya ya banyak diecaster gitu loh, yang namanya juga banyak racun mungkin dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram ya, mungkin lahirlah mereka itu. Nah, ya diambil positifnya aja ya. Semakin banyak diecaster ya semakin cepat update itemnya. Tapi ya itu, kesedihannya adalah hot item melayang. Jadi seumur-umur saya hunting belum pernah yang dapat yang namanya Datsun. Datsun ini ya, Datsun Momo, Wagon Momo itu nggak pernah saya dapat. Cuman dapat pernah sekali Datsun Flying Custom. Nah, jadi untuk di 2020 ini di kabupaten-kabupaten tetangga, kalau saya perhatikan sudah bermunculan yang namanya diecaster. Yang jelas kalau saya hunting ya gitu, hot itemnya sekarang mulai raib. Jadi sekarang itu ngakalinya ya pinter-pinter kita, kapan restock, cepet gesit, cus kalau mau dapet. Kalau dibandingin dulu, aduh, sampai ketika di video hunting saya itu banyak banget sih hot item, kok nggak diserokin. Ya gimana saya mau nyerok lagi, wong saya aja udah punya 2, kadang udah punya 3 ya. Ya nggak bakal gue serok lagi, buat apa gitu loh. Berarti dari tadi gue ngobrol sama raja ya. Sungkem gue nih.
Tapi gini. Apa namanya? Kalau mafia gimana di sana? Ada nggak mafia gantungan di sana, bro? Mafia gantungan ya, Cang? Kayaknya ya ada, karena ya banyak yang nitip juga. Pernah waktu itu saya sibuk-sibuk ya di Indomaret ya, lagi milih-milih gitu sambil nge-record. Nyari apa sih bang katanya? Iya saya ini nyari yang bagus-bagus, nyari yang pokoknya yang bagus, saya bilang gitu. Ini bang ada yang kayak gini ya bang, kayak gitu. Ditunjukin sih, kalau nggak salah waktu itu Range Rover ya. Tapi ini udah di ini bang, udah titipan orang kayak gitu. Oh ya udah aku bilang, ya udah nggak apa-apa, simpan aja aku bilang kayak gitu. Jadi intinya dari situ saya simpulkan ada sih mafia-mafia di sini. Tapi it's no problem bagi saya, itu rezeki mereka gitu loh. Itu usaha mereka, duit mereka, ya saya nggak bakal ngeluh. Ya kalau udah rezeki kita yang nggak bakal kemana ya. Oke mereka dapat di gantungan, ya kita banyak jalan menuju Roma kok ya. Di lelangan ada. Ya kalau rezeki kita di Indomaret ataupun di Alfa ya nggak bakal kemana. Kalau bakal dapat ya dapat, itu aja. Jadi nanggapin mafia ya kayak gitu. Jadi mafia-mafia daerah saya mungkin nonton video ini ya nggak usah kesinggung. Silahkan, itu rezeki Anda, kebahagiaan Anda. Saya nggak protes, nggak apa-apa ya. It's okay. Diecast for fun. Yoi, banyak jalan untuk mendapatkan hot item. Cool. Nah, tuh dengerin juga tuh mafia ya. Kita ikhlas ya. Nggak apa-apa deh ya. Kita mau walls saja. Nah, kalau bicara hunting nih bro ya, ada nggak yang kesannya gitu, pengalamannya pas hunting dari kampung ke kampung di sana bro, gimana bro? Pengalaman unik ya bro. Pengalaman unik nih ada dua macam nih. Apakah menyenangkan ataukah sedikit memilukan? Nah itu. Kalau yang menyenangkan itu ada ya. Pengalaman ya dapat super hot item itu ya ketika Mr. Bean baru keluar itu kan begitu wah gitu ya. Jadi nggak sengaja, memang keadaan nggak sengaja nemu gitu loh. Jadi wah rasa-rasa kayak udah dapat super Tricerhana aja ya. Jadi ya tiba-tiba aja terbesit, wah joget-joget keren nih. Kayak Ongop ini diecast. Nah gitu, pecicilan di depan Indomaret ya. Ya saya spontan aja gitu loh. Joget-joget karena kelewat seneng gitu loh. Karena nggak semua orang bisa dapat item itu gitu loh. Kalau beli mahal mah gampang, tapi kalau dapat di gantungan kayaknya nggak semuanya bisa ya. Itu yang menyenangkan. Untuk pengalaman unik yang kurang menyenangkan ya ketika door to door dari khususnya yang domar ya. Itu yang kemarin itu, yang ketika hunting lagi asik-asik nge-record malah ditegur itu. Padahal kan kita niatnya baik ya, mau promosiin, mau masukin ke channel YouTube ya biar Hot Wheels-nya cepet laku yang jelas ya. Tapi baru mau record, baru sebentar record, belum berapa detik ya udah ditegur, katanya nggak boleh ini nggak boleh itu. Ya mungkin dia mikirnya juga, pegawainya mikir mungkin kita yang enggak ya, mungkin entah itu mata-mata entah apa kan, padahal ya jelas-jelas kita orang situ, mungkin dia nggak tahu apa gimana ya. Asli waktu itu yang saya rasain sebel banget gitu loh, sebel banget. Dan waktu itu saya mikir, dah gue nggak bakal hunting sini lagi gitu loh. Di otak gue cuma kayak gitu, nih orang nyebelin banget. Padahal kan niat saya baik. Itu pengalaman unik yang kurang mengenakan hati ya, kurang mengenakan hati. Baru kali itu gue ditegur. Itu di tahun akhir 2020 ya. Nah jadi, dan itu pun sangat berpengaruh ke hunting saya selanjutnya ya. Jadi ketika saya huntingnya selanjutnya ini, saya gimana ya, ketika nge-record itu ya agak malu-malu gitu, ya agak sembunyi-sembunyi ya. Semoga ya seiring berjalannya waktu ya saya bakal lepas lagi gitu loh, nggak terlalu takut ditegur gitu loh. Jadi hunting terakhir saya gitu, saya agak ya sembunyi-sembunyi dikit lah tuh. Itu dampaknya. Sabar bro ya, emang yang begitu tuh jadinya bikin kita nggak mood hunting ya, bener ya. Gimana ya, namanya juga kita apa ya, tempat itu kan tempat umum ya. Tapi gini, sekarang kan udah jadi konten kreator dan udah cukup banyak juga videonya nih ya. Nah dari segi konten YouTube, nah sekarang lo ngeduluin mana bro, konten atau diecast-nya? Dari sisi konten kreator, mana yang lebih diutamakan, diecast atau konten ya? Kalau dari sisi mata saya, ya kayak saya kan diecaster receh ya, jadi kayaknya saya lebih mengutamakan konten dah. Jadi gimana kita membuat konten yang menarik ya dengan diecast
ya diecast kelas menengah gitu loh, menengah bahkan kelas bawah gitu loh. Bagaimana caranya kita membuat video, sajian video yang menyenangkan buat para penonton, yang mana di dalamnya itu adalah diecast biasa aja kayak gitu loh. Nah, itu yang ada di otak saya ya guys, ya Cang. Itu prioritasnya. Jadi yang saya prioritaskan yaitu ya kontennya, bukan diecastnya, karena jujur diecast saya kayak gitu. Oh, itu setuju gue ya. Jadi lebih mengedepankan kreativitas ya dalam kita membuat konten ya, itu dia tuh yang kadang-kadang memang kita butuh angin segar juga sih bro buat jadi kreatif ya kan. Nah, tapi gini, beberapa kali kan gue lihat konten lo juga tuh lo bagi-bagi diecast ya buat anak-anak kecil ya, buat anak-anak kecil lo kayaknya dari kampung ke kampung terus lo bagi-bagi diecast begitu ya. Itu tujuan lo apa bro? Maksudnya apa sih yang lo mau sasar gitu ya? Itu ceritanya gini, Cang. Saya kan banyak diecast tuh. Sampai satu etalase kayak gini, tumpuk-tumpuk sampai 3 baris nih. Nah, ini ceritanya ya. Jadi dulu, dunia tadi sudah saya bilang, saya dulu penyerok segala. Jadi banyak item-item yang saya serok di gantungan dengan harga normal gantungan. Itu serok ini, serok itu, serok. Akhirnya ya numpuk-numpuk banyak. Yang mana item tersebut semakin lama semakin banyak. Dan itu pun kalau dijual, ya harganya pun mungkin yang dulu hot bisa menjadi nggak hot lagi gitu loh. Yang 30.000 bisa jadi 20.000, bisa jadi 15.000 bahkan sekarang. Dan itu positif, kita rugi hitungannya. Nah itu ya, itu Cang. Jadi dari situ saya mikir loh, daripada saya rugi, kenapa nggak gue bagi-bagiin aja gitu loh. Kepala gue rugi, ya gue nggak bakal ngitung ruginya. Jadi gue tak bagiin sama, ya kalau dulu ya awal-awalnya ya ke orang terdekat dulu ya. Ya istilahnya berbagi kebahagiaan, karena mereka nggak semuanya ya dari orang-orang terdekat itu ya yang mainannya Hot Wheels semua gitu ya. Karena bisa dibilang Hot Wheels ini kalau di daerah saya itu bisa dibilang salah satu jenis mainan yang harganya mahal ya, mahal. Ya perekonomian kita kan nggak sama ya Cang sama daerah-daerah lain. Jadi kalau di sini kan mayoritas orang-orangnya kebon, tani, ya kerja di sawah, ya kayak gitulah. Jadi Hot Wheels kalau di daerah saya itu tergolong mainan yang mahal. Nah dari situ ya saya bagi-bagiin. Nah terus dari sana saya mulai ini lihat kontennya si Om Ar tuh, Om Ardi dari Ar Salamander ya. Dia waktu itu pernah bagi-bagi Hot Wheels. Nah dari situ gue ada ide loh. Gimana kalau dikembangin kayak gitu loh, dikembangin Hot Wheels, bagi-bagi Hot Wheels. Saya pilih item-item yang memang toh nggak hot lagi gitu loh. Sama sekali nggak hot, item-item ya menengah ke bawah lah ya item-itemnya. Kenapa nggak saya bagi-bagiin aja gitu loh, untuk bagi-bagi kebahagiaan buat anak-anak di desa. Dari situ gue mikir lagi, oh iya, ini nak kita kan jajan kayak gini kan pakai duit. Jadi sampai-sampai saya tuh terkadang merenung, wah saya jajan begitu banyak, tapi saya lupa di dalam harta yang saya jajanin itu terdapat hak ya orang-orang yang bisa dibilang ya kurang mampu lah, dari yang tengah sampai menengah ke bawah ya di situ. Jadi jujur saya memang kalau namanya nyumbang itu memang saya jarang. Nah mungkin dari sinilah jalannya untuk bagi-bagi. Nah, ibaratnya sedekah lah. Jadi kita bagi-bagi kebahagiaan, kita bagi-bagi walaupun kita nggak bisa bagiin duit, tapi kita bisa bagi Hot Wheels. Karena satu yang harus kita ingat adalah dalam harta kita ya terdapat hak mereka orang-orang yang kurang mampu. Itu akhirnya tercetuslah ide untuk bagi-bagi Hot Wheels. Dan menurut pengalaman saya ya, dari video-video yang sudah rilis ya, sudah 4 episode bagi-bagi Hot Wheels, itu ada memang dari mereka itu memang benar-benar ada anak yang memang belum tahu yang namanya apa itu Hot Wheels. Belum punya Hot Wheels sama sekali. Itu kenyataan yang ada di sini. Jadi semoga dengan konten-konten saya yang bagi-bagi Hot Wheels itu teman-teman di daerah lain, diecaster lain tergerak hatinya ya untuk bagi-bagi Hot Wheels yang menurut mereka udah nggak hot lah ya, daripada kalau dijual ya pasti rugi gitu loh. Daripada rugi yang mendingan jadi pahala tabungan akhirat ya guys itu. Waduh, merinding gue bro dengernya bro lo jadi berkaca-kaca juga kan lo. Tapi gini maksud gue lo gokil lah, jadi ngingetin kita apa ya, ngingetin kita ya udah jajan mahal-mahal gitu ya, sering jajan ya, ada di luar sana yang ternyata yang di sekitar kita yang apa namanya nggak seberuntung kita gitu ya.
Anjir. Itu guys, tuh bener. Jadi bersyukur ya, syukur kita lebih enak hidupnya ketimbang mereka ya. Jadi ya memang ya udah berbagi lah gitu, udah saatnya kita juga ada waktunya buat berbagi gitu. Tapi emang siapa, Om AR sih ya, Om AR itu emang awalnya gue juga sempet ngeliat video dia tuh, gue juga awalnya pas ngeliat itu gue terenyuh juga tuh. Dan iya ya, jadi lo ngikutin jejak gitu ya AR ya, sama gue juga jadi pengen ikutan jadi mikir ya kan. Terakhir kalau menurut lo sekarang dunia perdaycasteran tuh gimana? Dunia perdaycasteran ya, kalau dilihat sekarang, wah sudah sangat banyak bermunculan daycaster ya, baik di IG kita lihat, konten kreator, di Facebook, grup-grup WhatsApp, sudah sangat banyak sekali ya. Itu salah satu hal positif bagi kita yang sama-sama satu hobi ya. Yang jelas ini adalah hal positif untuk kesehatannya, kesehatan dunia perbisnisannya ya. Jujur saya nggak ngerti bisnis sebenarnya, tapi selagi mereka jujur, ya, fan aja lah. Ya yang kita sering ada temui yaitu daycaster yang bisnis tapi nggak jujur ya. Yang kayak gitu ya pinter-pinter kita lah ya. Dan kita jangan lupa didoain biar tergerak hatinya, dibukakan pintu hatinya. Semoga dia mau menjadi daycaster yang jujur, gitu aja. Untuk dari ragam diecast ya yang bermacam-macam merek sekarang kayaknya sudah sangat gampang untuk dapetin ya. Yang penting ya tergantung isi kantong aja. Ya lapak ada, lelangan banyak, gantungan ada. Ya untuk zaman sekarang kalau ada duit apa sih yang nggak bisa didapat gitu loh. Jadi ya tergantung pinter-pinter kita aja. Kalau ada duit ya beli ya. Kalau belum ada duit ya tahan dulu, jangan dipaksain gitu loh. Yang penting kita fun gitu loh, jangan sampai gara-gara diecast ya kacau dompetnya kayak gitu. Jadi untuk mendapatkan diecast bisa dibilang mudah ya, asal ada duit ya, tahu tempat belinya di mana, pinter-pinter kita, insya Allah pasti dapat gitu bro. Yo udah cukup. Intinya diecast for fun gitu ya, jangan sampai bikin dompet bersedih. Oke bro, makasih bro udah nemenin ngobrol ya. Terus semoga langgeng kita ya, hobinya dan kontennya ya. Terus yang terakhir mulu dari tadi ya, maksudnya ada ini nggak, ada yang mau sampaikan nggak buat teman-teman daycaster yang lain? Saya juga pribadi terima kasih banyak udah diundang diajak ngobrol ke acaranya. Ya untuk teman-teman yang nonton channel ini, yang baru nonton channel ini, jangan lupa di subscribe ya, situ Encang Yip, iya di subscribe tuh. Kalau nggak keberatan juga silahkan di subscribe channel saya ya. Di subscribe ya, kalau nggak suka ya jangan di subscribe ya, gitu aja. Oke, jangan lupa katakan pada mama bahwa cinta bukan hanya harta dan tahta, pastikan hanya diecast yang sejukkan dunia. Diecast for fun. Oke guys, begitulah ngobrol-ngobrol gua dalam Khilaf Bareng kali ini bersama seorang komedian daycaster dari Bengkulu, pemburu bom kecik ya. Semoga terhibur, semoga bisa ditarik manfaat. Gue jadi nggak bisa ngomong nih gara-gara scene terakhir tadi ya. Pokoknya intinya banyak-banyak bersyukur lah ya. Terus jangan lupa berbagi. Oke gengs, makasih banyak, terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.